Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك قد افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر. Jamaah salat subuh Masjid Mukhlisin Alafuddin rahimakumullah. Pertama-tama kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat sehat wal afiyah, atas nikmat panjang umur sampai saat ini kita bisa melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salah satunya adalah menjalankan salat subuh berjamaah dilanjut dengan kegiatan kultum subuh. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala Allah selalu mencurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin rahimakumullah, ada salah satu hadis, potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah mengatakan, "Jaa sakhrus syiyam bil barakati fa'akrim bihi." Telah datang kepada kalian bulan puasa bil barakati, dengan membawa keberkahan. Oleh sebab itu maka kata Rasul, "Fa'akrim bihi," muliakan bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, lalu apa keberkahan di bulan puasa ini atau keberkahan di bulan Ramadan ini? Izinkan di kultum subuh ini menyampaikan setidaknya 3 keberkahan di bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah bulan saatnya diijabah doa hambanya. Saat-saat diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi dijelaskan, yaqulullahu ta'ala fi kulli lailatin min Ramadan as-salasa marratin. Allah berkata di setiap malam di bulan Ramadan ini sebanyak 3 kali. Yang pertama kata Allah, hal min sa'ilin fa'atihi su'lahu. Adakah pada malam hari ini yang bangun malam, dia bermunajat kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah? Kata Allah, fa'atihi su'lahu. Kalau ada orang yang bangun malam meminta kepadaku, maka aku akan berikan permintaannya. Aku akan perkenankan permintaannya. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah keterangan dijelaskan di antara saat-saat ijabah doa bagi orang yang berpuasa,
di antaranya adalah ketika menjelang berbuka puasa, di situ pintu langit Allah bukakan, dan ketika di sepertiga akhir malam ketika menjelang sahur. Oleh sebab itu maka bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, perbanyak doa ketika menjelang berbuka dan ketika menjelang sahur. Kemudian yang kedua Allah mengatakan, hal min taibin fa'atubulah. Apakah pada malam hari ini ada orang yang bangun? Ada orang yang bertaubat kepada Allah? Fa'atubu ilaihi, maka akan aku terima taubatnya. Kita menyadari sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, yang tidak pernah terlepas dari berbuat dosa. Oleh sebab itu maka ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, bagaimana kita untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan insya Allah ketika kita bertaubat kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan ini, setelah kita bangun malam, kita meminta kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kita melaksanakan sholat taubat, fa'atubu ilaih, maka aku akan terima taubatnya. Kemudian Allah pun mengatakan, hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Apakah pada malam hari ini ada orang yang bangun kemudian dia mohon maaf, mohon ampun kepada Allah? Fa'aghfiru lahu, maka aku akan ampuni kesalahan-kesalahannya. Menurut para ulama, ketika seseorang mau bertobat maka lakukan 3 hal. Yang pertama diantaranya adalah al-ajmu alla ya'uda ilaihi abada. Ketika kita ingin memperbaiki diri dengan cara bertobat, maka yang pertama diantaranya harus memiliki keinginan yang kuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin bertaubat, diantaranya harus memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyak membaca istighfar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian tinggalkan kemaksiatan untuk tidak dilakukan kembali. Hadirin rahimakumullah. Kemudian keberkahan yang kedua yang akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini adalah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanat bi asri amsalha aw 700 dhifin. Setiap amalan-amalan Adam, khususnya di bulan Ramadan, amaliyah Ramadan kita, mulai dari sholat tarawihnya, puasa Ramadannya, tilawatil Qur'annya, sholat malamnya, zakat infak sedekahnya, dan ibadah-ibadah amaliyah Ramadan yang lainnya, yudha'aful hasanat, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Allah akan lipat gandakan bi asyri amsalihha, dengan 10 kali lipat, bahkan ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 70 kali. Satu dilipat gandakan bisa menjadi kali 10, bisa dilipat gandakan bahkan sampai menjadi 70. 10 kali 70 bisa mencapai pahala kebaikan menjadi 700. 70 sampai 700 kali kebaikan. Oleh sebab itu maka kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemauan, dan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa bisa melaksanakan, memaksimalkan amaliyah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, keberkahan Ramadan adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis di pembukaan khutbah tadi. Iftaradallahu alaikum siyamah. Keberkahan
Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa ini yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriah tahun 622 Masehi. Di antaranya adalah keberkahannya tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Insyaallah pintu surga akan terbuka lebar untuk kita. Pintu langit akan Allah buka, memberikan kesempatan kita untuk memohon kepada Allah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Silahkan meminta, aku akan terima permintaannya. Silahkan bertaubat, aku akan terima taubatnya. Silahkan memohon ampun, akan aku ampuni dosa dan kesalahan. Kemudian wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan akan dibelenggu dengan melaksanakan amalia-amalia Ramadan tadi. Dari pagi hari puasa sampai sore hari dan selanjutnya sampai malam pagi hari kembali. Amalia-amalia Ramadan. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang menjalankan ibadah puasa atau ibadah-ibadah amalan amalia Ramadan yang lainnya, maka seolah-olah setan akan terbelenggu. Ruang geraknya semakin sempit dengan banyaknya orang-orang melaksanakan amalia Ramadan. Kemudian dalam hadis ini yang terakhir Rasul mengatakan wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Dari sekian keberkahan Ramadan akan Allah berikan satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, di mana nilai kebaikannya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kultum singkat ini ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi di awal Ramadan ini dan selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, kita diberikan panjang umur. Mudah-mudahan kita sempurna bisa menjalankan ibadah Ramadan 1 bulan penuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.